Alhamdulillahilladzi bi'ahdihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتاب العزيز وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن jamaah-jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, patutlah bagi kita sekalian memuji hanya kepada Allah, di mana Dia Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, memberikan waktu dan kesempatan sehingga alhamdulillah kita semua masih dapat mengisi waktu-waktu yang masih tersisa ini dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah demi ibadah kepada Allah dengan harapan ibadah dan ketaatan itulah yang akan menyelamatkan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut pula kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, beliaulah suri tauladan terbaik kita di dalam menjalani segala lini kehidupan kita ini sampai di ajal kematian datang kepada kita semuanya. Jamaah-jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, tentunya saya selaku khotib tak lupa memesan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan salat subuh, yang mana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi kita, yakni dia memperhatikan satu demi satu dari sahabat-sahabatnya. Akan tetapi pada waktu itu ada satu sahabat yang tidak nampak dalam pandangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sya'ban radhiyallahu anhu. Maka ketika Bilal bin Rabah hendak untuk melakukan iqamah, lalu ditahan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunggu dulu. Maka sebagaimana dikisahkan, salat subuh pada waktu itu hampir saja kesiangan. Lama ditunggu, kedatangan tak nampak juga, tahulah diperintahkan untuk melakukan iqamah. Lalu setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh salam ke kanan dan salam ke kiri, lalu dia pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hai sahabat, adakah di antara kalian yang mengetahui bagaimana kondisi sahabat kita Sya'ban? Maka pada waktu itu tak seorang pun sahabat menjawab. Lalu Nabi bertanya untuk pertanyaan yang kedua kalinya, adakah di antara kalian wahai sahabatku yang mengetahui di mana posisi rumah Sya'ban? Maka salah seorang sahabat kemudian mengangkat tangannya lalu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mengetahui dengan pasti di mana posisi rumah Sya'ban. Maka setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir berdoa kepada Allah, lalu dia pun memanggil sahabatnya yang mengetahui di mana posisi rumah Sya'ban. Lalu dia pun melakukan perjalanan ke rumah Sya'ban.
didampingi oleh sahabat-sahabatnya. Setelah sampai di depan rumah Sya'ban, lalu Nabi pun mengetuk pintu rumahnya, lalu mengucapkan salam. Lalu salam dari baginda Rasulullah SAW dijawab oleh seorang perempuan, lalu ia membukakan pintunya, lalu Nabi bertanya, siapakah anda ini? Maka si perempuan itu mengatakan, saya ini adalah istrinya Sya'ban. Kemudian Nabi berkata, di mana suamimu Sya'ban? Ketika baginda Rasulullah SAW menanyakan di mana suamimu Sya'ban, maka istrinya Sya'ban pun langsung menangis, sedih, teringat akan suaminya yang baru saja meninggal dunia tadi malam, yang menyebabkan sahabat yang mulia Sya'ban radhiyallahu anhu tidak datang sholat berjamaah subuh bersama dengan baginda Rasulullah SAW, hanya disebabkan karena ajal yang mendahulunya. Nabi kita sampai di depan rumah sahabat. Dalam kisah ini adalah waktu yang sangat-sangat afdal untuk melaksanakan sholat duha. Lalu ditafsirkan oleh ulama kita ya sekitar jam 9 pagi. Coba bayangkan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Baginda Rasulullah SAW memulai perjalanannya pada subuh. Kemudian sampai di depan rumah Sya'ban adalah waktu yang sangat afdal untuk melaksanakan sholat duha sekitar jam 9 pagi. Itu menandakan baginda Rasulullah SAW melakukan perjalanan 3 jam perjalanan. Dan baginda sahabat yang mulia Sya'ban radhiyallahu anhu tidak pernah alfa sholat berjamaah bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi pada waktu itu istri beliau kemudian mengatakan, ya Rasul, akan tetapi ada sesuatu yang aneh yang dialami oleh suami saya Sya'ban ketika dalam kondisi sakaratul maut. Lalu Nabi mengatakan, apakah yang dialami oleh suamimu Sya'ban itu? Lalu istrinya pun mengatakan, ya Rasulullah, suami saya Sya'ban ketika dalam kondisi sakaratul maut, dia berteriak dengan teriakan yang amat sangat dahsyat sebanyak 3 kali. Lalu setiap teriakan-teriakan ia ikuti dengan perkataan-perkataan yang kami semua yang ada pada waktu itu menyaksikan tidak paham apa maksud dari perkataan-perkataan suami saya Sya'ban. Setelah mendengar pernyataan dari istrinya Sya'ban, maka dengan takjub baginda Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza wa kashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma khayda. Sesungguhnya kalian pada waktu itu. Makna dalam ayat ini pada waktu itu adalah dalam kondisi sakaratul maut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan, Allah menutup mata ini sehingga kita pun tidak mampu melihat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, memberikan pandangan yang amat sangat tajam. Artinya orang yang dalam kondisi sakaratul maut ini dia bisa menyaksikan, dia bisa memandang, dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lalu baginda Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya suamimu Sya'ban ketika dalam kondisi sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan-amalan yang pernah ia lakukan selama hidup di atas muka bumi ini. Lalu ia pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa balasan dari setiap perbuatan-perbuatannya. Suatu ketika suamimu Sya'ban melakukan perjalanan dari rumahnya menuju Masjid Nabawi yang memakan perjalanan yang begitu panjang, memakan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan pahalanya, lalu Allah Subhanahu wa taala pula memperlihatkan ganjarannya berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu suamimu pun Sya'ban berteriak dengan teriakan yang amat sangat dahsyat, lalu mengatakan, mengapa tidak lebih jauh lagi? Mengapa tidak lebih jauh lagi?
Ini adalah penyesalan yang dilakukan Sya'ban. Mengapa tidak lebih jauh lagi? Padahal perjalanannya sudah memakan 3 jam perjalanan dari rumahnya menuju Masjid Nabawi, tapi dia masih menyesal. Mengapa tidak lebih jauh lagi? Karena diperlihatkan balasannya berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita semua saat ini? Masjid kita yang begitu indah, yang begitu mengenakan kita sujud di hadapan Allah di rumahnya ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang ke masjid yang kita cintai ini, yang kita perbaiki bersama ini, untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi melanjutkan, kemudian suatu ketika pula suami Sya'ban, setelah pulang dari Masjid Nabawi, kemudian pulang ke rumahnya, kebiasaan yang dilakukan oleh istrinya adalah menghidangkan makanan pagi. Setelah sampai di rumah, terhidanglah roti di depan rumahnya, lalu ada pula segelas susu di sampingnya. Lalu ketika suami Sya'ban telah mengambil roti itu, hendak mencelupkan roti itu masuk ke dalam susu. Ini adalah kebiasaan orang, ya, makanannya adalah roti dan susu. Ketika dia hendak celupkan, tiba-tiba ada pengemis yang datang, yang lewat di depan rumahnya. Lalu pengemis itu mengatakan, saya ini belum makan, saya ini sangat lapar. Maka dengan senang hati suami Sya'ban langsung masuk ke dalam rumahnya, mengambil lagi 1 gelas. Lalu susunya yang berisi 1 gelas ia bagi menjadi 2 bagian. Lalu rotinya dia potong pula menjadi 2 bagian. Lalu ia panggil pengemis, lalu dia duduk di sampingnya. Ketika perbuatannya ini diperlihatkan oleh Allah dalam keadaan sakaratul maut, kemudian diperlihatkan pula berupa balasan, berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka suami Sya'ban pun berteriak dengan teriakan yang amat sangat dahsyat. Lalu ia ikuti dengan perkataan, mengapa bukan semuanya? Sepotong roti saja yang diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, diganjar balasan berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan infak sedekah yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar, yang kita berikan kepada anak yatim, kita sumbangkan ke panti asuhan, kita berikan kepada masjid yang kita cintai bersama ini? Tentunya ini akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan ampunan. Ini yang akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan beban zakatul maut. Harta inilah yang akan menjadi penyebab, menjadi benaran yang amat sangat dalam di dalam kubur kita. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah yang akan menjadi naungan, yang akan menjadi payung, di mana pada hari itu di padang mahsyar tidak ada lagi payung, tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada 7 kelompok manusia disebutkan oleh baginda Nabi kita. Salah satu di antaranya adalah orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah melalui tangan kanannya, tapi tidak diketahui oleh tangan kiri. Artinya dia ikhlas semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW menceritakan kembali, kemudian suatu ketika suami Sya'ban hendak pergi menunaikan sholat subuh di Masjid Nabawi. Lalu ketika suami Sya'ban hendak membuka pintu rumahnya, lalu ia pun mendapatinya cuaca pada waktu itu amat sangat dingin. Lalu ia pun kembali masuk ke dalam rumahnya, mengambil bajunya yang sudah lusuh, mengambil bajunya yang sudah compang-camping, lalu ia pakai dengan maksud dan tujuan supaya perjalanannya tidak terlalu kedinginan. Di perjalanan dia berjumpa dengan seorang laki-laki dalam kondisi telanjang, dalam kondisi kedinginan yang amat sangat pada waktu itu, yang seandainya saja tidak dibantu oleh Sya'ban, boleh jadi laki-laki ini akan mati kedinginan. Tapi dengan perasaan ibah, suami Sya'ban langsung membukakan bajunya yang lusuh itu, lalu ia pakaikan kepada laki-laki itu, lalu ia papa laki-laki itu menuju Masjid Nabawi itu salat berjamaah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan
diinfakkan kepada orang yang membutuhkan, dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Dari kisah sahabat yang mulia Sya'ban radhiyallahu anhu, paling tidak ada dua amalan yang istimewa yang dilakukannya. Yang pertama adalah salat di masjid. Salat, dia jaga salatnya. Dan tentunya kita semua telah paham bagaimana pentingnya salat ini dalam kehidupan kita ini. Salat inilah yang menjadi kunci dari semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Salat inilah yang menjadi kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan yang kedua adalah mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya memberikan baju yang lusuh, hanya memberikan makanan sepotong roti saja, diganjar berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang jauh lebih banyak? Tentunya akan mendapatkan balasan yang jauh lebih banyak pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, harta inilah yang menyebabkan kita menyesal di hadapan Allah. Ketika datang kepada kita semua kondisi sakaratul maut, lalu kita menyaksikan bagaimana posisi harta itu, bagaimana harta itu memberikan pertolongan dalam kondisi sakaratul maut itu. Lalu di antara manusia hamba-hamba Allah banyak yang menyesal. Apa penyesalan? Di dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wahid anku. Seandainya engkau tunda kematianku ini walaupun hanya satu detik saja, fasaddaqa, maka saya akan bersedekah di jalan Allah. Ulama kita mengatakan, mengapa sedekah yang kita sebutkan, mengapa bukan ibadah haji kita, ibadah puasa kita, dan ibadah-ibadah yang agung lainnya, tapi yang kita sebutkan adalah fasaddaqa, saya akan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu itu Allah nampakkan keistimewaan dari harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, sedekah yang kita keluarkan, yang kita berikan di masjid yang kita cintai inilah yang akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa yahya nabiyyan wa rasulahu. Faqad qala fi kitabil aziz Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah-jamaah insyaallah dalam kalian dimuliakan Allah pada waktu yang kedua ini kita sama-sama bermunajat minta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjaga salat-salat kita di rumah-rumah Allah, di masjid yang kita cintai bersama ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita, sehingga kita mampu memanfaatkan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita untuk kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila
ulama